Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Wildan dari Esri Indonesia selaku Solution Engineer. Pada kesempatan pada pagi hari ini izinkan kami untuk sharing mengenai teknologi geospasial untuk mendukung advancing smart city di pemerintah daerah di kabupaten dan kota Bapak Ibu sekalian. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk sedikit sharing perkenalan siapa itu Esri. Kami adalah market leader di bidang geospasial dan saat ini lebih dari 2.200 customer ataupun users yang sudah bekerja sama dengan Esri di Indonesia. Dan kami berdiri sejak 56 tahun yang lalu di US, Amerika Serikat oleh Jack Dangermond, founder kami. Dan di Indonesia sendiri sudah lebih dari 20 tahun lebih menjadi distributor resmi lisensi GIS, teknologi geospasial yang ada di Indonesia, seperti itu. Di Indonesia sendiri sudah lebih dari 2.200 customer ya Bapak Ibu, mulai dari sektor pemerintahan, mulai dari sektor private juga, baik itu bidang mining, bidang industri yang lain, oil and gas, dan semua sektor yang memang memanfaatkan teknologi geospasial untuk kebutuhan mereka dalam menghadapi tantangan seperti itu. Dan di pemerintah sendiri, mulai dari pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, badan, semua badan dan kementerian lembaga tersebut memanfaatkan teknologi geospasial ini untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan analisa mereka dalam membantu pekerjaan mereka sehari-hari seperti itu. Tidak hanya di pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, kami juga sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah Bapak Ibu sekalian. Mulai dari provinsi, kota hingga kabupaten, dan contohnya di provinsi tuan rumah kali ini, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kami juga sudah membangun teknologi geospasial ini untuk tata kelola pemerintahan di kebijakan satu peta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti itu. Nah, berikut merupakan beberapa contoh ya, milestone yang sudah bekerja sama dengan Esri untuk membantu dalam meningkatkan kebijakan satu peta di daerah Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Di sini Esri memang support dari segi analisis, dari segi teknologi, dan kita memang sangat butuh berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya di bidang Kominfo ya. Di sini Bapak Ibu dari Kominfo memang diberi mandat atau diberi amanat untuk menjadi wali data. Wali data baik itu data statistik maupun data spasial Bapak Ibu sekalian. Dan disinilah beberapa contoh pemerintah daerah baik itu provinsi, kota dan kabupaten yang telah berhasil untuk menerapkan kebijakan satu data dan kebijakan satu peta tersebut seperti itu. Berbicara mengenai teknologi geospasial, mengapa teknologi geospasial sangat penting untuk mendukung smart city di kota dan kabupaten Bapak Ibu sekalian. Di sini banyak sekali demand untuk urbanisasi, untuk kebencanaan, untuk lingkungan hidup, dan lain sebagainya ya, hingga ke peningkatan pendapatan daerah Bapak Ibu sekalian. Di sini kemarin ada business matching ya di 3 kelas, baik itu untuk ekonomi, untuk lingkungan, untuk tata kelola pemerintahan, kami bisa masuk ke dalam semua sektor di pemerintahan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Berbicara mengenai GIS, GIS merupakan salah satu turunan dari hasil ilmu geografi ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ilmu geografi kita kembangkan, kita kolaborasikan, kita integrasikan dengan sistem informasi yang menjadi sebuah sistem informasi geografis atau GIS. Di sini GIS berperan mulai dari collecting data, mulai dari mengambil, menganalisis, memetakan, hingga ke memodelkan, dan pada ujungnya adalah Bapak Ibu sekalian sebagai pemangku kebijakan bisa mendapatkan hasil dan analisis tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan, mendukung pengambilan kebijakan, dengan berbasiskan data yang real dan data yang sesuai dengan yang ada di lapangan Bapak Ibu sekalian. Beberapa hal yang dapat
diselesaikan ya. Tantangan-tantangan yang dapat diselesaikan dengan teknologi geospasial, diantaranya adalah urbanisasi, perencanaan infrastruktur, kemudian tentang lingkungan hidup, kebencanaan, hingga ke tata kelola pemerintah, pelayanan, agar pelayanan di pemerintah itu dapat merata, tidak hanya di pusat, namun ada di daerah juga seperti itu. Lalu terakhir terkait dengan safety, terkait dengan keamanan, respon terhadap bencana juga dapat didukung dengan adanya teknologi geospasial ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil salah satu topik yang cukup hangat ya diperbincangkan di Bapak Ibu sekalian di daerah-daerah kita sampai ke level nasional bahkan, yaitu makan bergizi gratis Bapak Ibu. Mungkin dari pemerintah pusat juga sudah memberikan isyarat ya kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah untuk ikut mendorong, ikut mensupport dalam hal implementasi makan bergizi gratis ini sesuai dengan harapan pimpinan kita yaitu Bapak Presiden seperti itu. Di sini memang makan bergizi gratis ini diperlukan kolaborasi antara pusat dengan daerah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana positioning teknologi geospasial bisa mendukung program-program yang menjadi hot topic ini ya Bapak Ibu. Di sini geospasial analisis dapat membantu mempercepat, dapat membantu pengambilan keputusan untuk menentukan apa saja yang bisa ditentukan oleh Bapak Ibu sebagai pimpinan daerah misalnya, sebagai pimpinan instansi dan dinas-dinas yang lain seperti itu. Yang pertama, di daerah kita memiliki beberapa titik-titik ataupun memiliki kita sebutnya sebagai dapur gizi ya mungkin. Dapur gizi, SPPG seperti itu, dan kita memiliki titik-titik sebaran lokasi sekolah yang menjadi orang yang kita layani seperti itu untuk program ini. Kemudian dengan titik-titik ini saja, apa yang bisa kita analisis dari sini? Apa hal yang bisa kita peroleh informasinya dengan informasi geospasial ini seperti itu? Yang pertama, kita bisa tentukan dengan adanya titik-titik dapur gizi itu tadi, apakah sudah bisa mengcover seluruh sekolah yang ada di kota atau kabupaten Bapak Ibu misalnya. Kita tahu SOP yang sudah ditetapkan misalnya perjalanan delivery makan bergizi gratis itu tidak boleh lebih dari 30 menit misalnya ya. Dari dapur menuju ke sekolah masing-masing. Di sini kita bisa lihat area-area mana saja yang bisa tercover mulai dari 10 menit, 15 menit hingga ke 30 menit. Akan terlihat area mana saja yang tercover. Ternyata di sini semua area dapat tercover ya, sehingga semua sekolah insya Allah dapat terpenuhi delivery dari program ini. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Dalam 30 menit, sebaran dapur gizi tersebut bisa mendeliver ke berapa sekolah sebenarnya. Apakah real 30 menit itu bisa menjangkau sampai ke wilayah pelosok misalnya seperti itu. Di sini kita bisa lakukan analisis lanjutan Bapak Ibu. Ternyata kita ketahui dalam rentang waktu 30 menit tidak semua sekolah itu dapat tercover oleh existing atau titik-titik yang sudah ada, dapur gizi yang sudah dibuat seperti itu. Nah, titik-titik sekolah ini yang memang belum tercover, itulah tugas Bapak Ibu, tugas kita bersama untuk misalnya menambah dapur gizi, bekerja sama dengan catering setempat yang memang bisa menjangkau seluruh sekolah yang ada di wilayah kita semua, seperti itu. Dengan adanya bantuan teknologi geospasial ini kita bisa tentukan di mana saja lokasi yang strategis, bisa menjangkau sampai ke pelosok seperti itu misalnya. Kemudian analisis berikutnya kita bisa tentukan rute yang paling efektif. Karena saat ini kita juga sedang dihadapkan dengan tantangan efisiensi Bapak Ibu, kita harus selalu efektif dalam menentukan kebijakan. Ternyata untuk delivery itu sendiri kita harus tentukan rutenya agar dalam proses delivery-nya dapat maksimal seperti itu. Disinilah peran teknologi GIS dapat mendukung kebijakan di daerah Bapak Ibu sekalian. Dan memang di sini tidak hanya untuk analisis-analisis terkait dengan makan bergizi gratis saja ya Bapak Ibu sekalian.
Di sini peran teknologi geospasial bisa sangat luas, misalnya untuk penentuan lokasi fasilitas kesehatan, penentuan lokasi damkar misalnya, analisis banjir, analisis yang terkait dengan data spasial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akhirnya smart city ini tidak hanya menjadi sebuah konsep, tapi masyarakat sebagai users kita ya, itu bisa merasakan dampak dari smart city itu sendiri seperti itu. Berikutnya di sini GIS atau geospasial juga sudah dikolaborasikan, sudah bertransformasi dan berkembang menjadi sebuah teknologi geospasial yang bisa menerapkan teknologi artificial intelligence, Bapak Ibu sekalian. Geospasial kita kembangkan bersama dengan artificial intelligence, kita sebut sebagai GeoAI. Di dalam GeoAI ini kita melatih mesin-mesin ataupun melatih engine analisis yang ada di dalam komputer Bapak Ibu sekalian. Kita tidak lagi melakukan pemetaan secara manual, kita tidak lagi melakukan analisis secara manual lagi. Dengan adanya bantuan analisis, bantuan model yang sudah kita latih tadi, kita bisa mempercepat proses analisis tersebut. Kita bisa mempercepat proses mendapatkan informasi sesuai yang apa kita inginkan, seperti itu. Misalnya kita ingin mencari perubahan penggunaan lahan, ingin mencari perubahan update tutupan lahan, ingin mencari informasi-informasi detail lainnya dari sebuah citra satelit misalnya seperti itu. Kita dapat lakukan secara otomatis menggunakan teknologi GeoAI atau Artificial Intelligence ini. Dan di dalam GeoAI ini kita bisa terapkan berbagai macam seperti machine learning, deep learning, analisis untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan Bapak Ibu. Di Indonesia sendiri sudah banyak penerapan teknologi GeoAI ini untuk berbagai macam sektor ya. Misalnya di sini untuk ketahanan pangan, kita bisa menganalisis seberapa banyak potensi ketahanan pangan terkait dengan penggunaan lahan, misalnya untuk perkebunan, untuk pertanian dan sebagainya. Kita bisa tahu cadangan pangan kita saat ini itu berapa dengan bantuan analisis citra satelit misalnya menggunakan AI. Lalu kita bisa mendapatkan penggunaan tutupan lahan. Kita bisa mengekstraksi data-data bangunan misalnya untuk mempercepat proses kita dalam melakukan pemetaan. Kita tidak lagi memetakan bangunan satu persatu, cukup dengan data yang sudah kita latih tadi, kita bisa secara otomatis untuk memetakan bangunan secara lebih luas, secara area yang lebih banyak seperti itu, cakupan areanya lebih luas. Lalu dengan bantuan GeoAI ini kita bisa juga lakukan object detection Bapak Ibu sekalian. Dengan bantuan object detection ini misalnya di sektor perkebunan, kelapa sawit ini sudah seperti apa kondisinya, apakah sudah siap dipanen, ataukah masih cukup mentah untuk kita panen dan seterusnya. Kita bisa tahu dengan bantuan object detection yang ada di GeoAI ini, seperti itu. Masih banyak lagi ya contoh-contoh penerapan GeoAI di dalam teknologi geospasial ini, dan ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa pelajari hal-hal apa saja yang bisa relevan dengan kebutuhan di masing-masing instansi dan organisasi dari Bapak Ibu. Demikian, saya Wildan Rian Irvana dari ESRI Indonesia selaku Solution Engineer.